Yesaya pasal 35. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun. Dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya. Yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita hari ini masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yesaya pasal 35 tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang kekasih, hukuman atas dosa berakibat sangat fatal. Gambaran-gambaran ngeri tertulis ya bahwa hidup ini seperti padang gurun dan padang tandus. Namun Tuhan sumber hidup, sumber pertolongan, sanggup untuk mengembalikan, menerbitkan sesuatu yang baru dan indah. Kengerian dapat digantikan Tuhan menjadi keindahan, sukacita. Kebinasaan dapat diubahkan Tuhan menjadi kehidupan yang baru. Sukacita karena Tuhan sanggup menyembuhkan yang buta, menguatkan lutut yang gemetar. Tuhan penolong kita. Dia satu-satunya pengharapan kita. Sukacita karena Tuhan membuat mata air di padang gurun yang kering dan gersang serta panas. Mata air itu memancarkan air segar dan tanah yang kering, yang gersang bisa menjadi subur. Semua pembaharuan, perubahan dan mujizat itu hanya sanggup dilakukan oleh Tuhan kita yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha kreatif, yang maha berkuasa, yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Sering di dalam hidup ini banyak hal membuat kita kehilangan sukacita, sehingga sedih, merasa gagal, tertekan, dan tertolak. Tetapi bagaimana kita tetap mempercayai janji, kuasa, kasih Tuhan seperti yang tercatat dalam Yesaya 35. Pertama, percaya sungguh bahwa Tuhan Allah yang mengasihi kita. Ia Immanuel, Ia mengasihi kita
dengan kasih yang sempurna dan kekal. Bagian kita adalah sungguh-sungguh hidup setia melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sungguh-sungguh tekun di dalam doa. Karena pengharapan kita hanya ada pada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Kuatkan iman percaya kita, berdiri teguh, jangan goyah. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ia pasti mendengar doa orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.